Selama berabad-abad, kemiskinan seringkali dibingkai sebagai sebuah takdir yang tak terhindarkan. Ia dilihat sebagai nasib buruk akibat dari kemalasan individu atau kutukan turun-temurun. Narasi ini menenangkan bagi mereka yang berada di puncak dan membuat mereka yang di bawah merasa pasrah. Kemiskinan adalah sebuah tragedi, namun dianggap sebagai bagian alami dari tatanan dunia, sebuah garis nasib yang harus diterima. Namun belakangan ini, sebuah narasi tandingan yang radikal dan mengganggu mulai menggema. Kemiskinan bukan takdir, tapi bisnis. Frasa ini adalah sebuah tuduhan. Ia menyiratkan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah kondisi yang secara aktif atau pasif dipelihara karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan darinya. Bagaimana mungkin kondisi penderitaan ini bisa menjadi sebuah bisnis? Untuk membuktikannya, kita harus mengikuti jejak uang dan mengungkap ekosistem tersembunyi yang tumbuh subur di atasnya. Investigasi kita dimulai dari bentuk bisnis yang paling gamblang dan kejam, bisnis utang predator. Bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke perbankan formal, unbankable, kebutuhan mendesak seperti biaya berobat anak atau modal usaha kecil adalah sebuah celah kerentanan. Celah inilah yang dieksploitasi. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa jaminan, namun dengan bunga yang mencekik. Sebuah pinjaman kecil senilai Rp1 juta bisa membengkak menjadi puluhan juta dalam waktu singkat. Model bisnis mereka tidak dirancang untuk membantu orang keluar dari masalah, melainkan untuk menjerat mereka dalam siklus utang abadi. Keuntungan mereka secara langsung bergantung pada keputusasaan dan kemiskinan si peminjam. Semakin miskin dan terdesak seseorang, semakin besar kemungkinan ia akan terus meminjam untuk menutupi utang lama. Dalam model ini, kemiskinan bukanlah masalah yang harus dipecahkan, melainkan pasar yang harus dipertahankan. Jejak uang membawa kita lebih dalam ke jantung sistem ekonomi global. Di sini kita menemukan bentuk bisnis yang lebih halus, namun jauh lebih fundamental. Bisnis tenaga kerja murah. Banyak industri raksasa mulai dari garmen dan fashion cepat, kali fast fashion, perakitan elektronik, hingga perkebunan skala besar, membangun model bisnis mereka di atas satu asumsi utama, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah dan murah. Adanya kantong-kantong kemiskinan yang luas menciptakan surplus tenaga kerja. Jutaan orang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, apapun itu. Kondisi ini memberikan kekuatan tawar yang luar biasa besar kepada pemilik modal. Perusahaan bisa menekan upah serendah mungkin, menghindari pemberian tunjangan yang layak, dan mempekerjakan buruh dengan status kontrak jangka pendek tanpa jaminan. Kemiskinan para pekerja secara efektif menjadi subsidi tak terlihat bagi keuntungan perusahaan dan memungkinkan harga produk tetap murah bagi konsumen di belahan dunia lain. Jika semua buruh ini sejahtera dengan upah yang layak, maka harga kaos seharga Rp70.000 mungkin tidak akan pernah ada. Dalam sistem ini, kemiskinan struktural adalah aset, bukan liabilitas. Ini adalah bagian investigasi yang paling sensitif dan paradoksal. Ada sebuah industri global bernilai miliaran dolar yang didedikasikan untuk mengentaskan kemiskinan. Industri ini terdiri dari ribuan LSM, NGO, lembaga donor, konsultan ahli, dan organisasi kemanusiaan. Misi mereka mulia, namun sistem di sekitarnya bisa menciptakan sebuah paradoks. Eksistensi lembaga-lembaga ini, gaji para stafnya, biaya perjalanan, dan proyek-proyek besar yang mereka jalankan, semuanya didanai oleh adanya masalah kemiskinan. Secara sistemik, ini bisa menciptakan sebuah situasi di mana kemiskinan berubah dari masalah yang harus diberantas tuntas menjadi masalah yang harus dikelola secara berkelanjutan. Keberhasilan total, yaitu dunia tanpa kemiskinan, secara teoretis akan membuat industri ini usang. Tentu, para pekerjanya tulus ingin membantu, namun struktur insentif dari industri bantuan ini bisa secara tidak sengaja melanggengkan masalah yang coba dipecahkannya.
Setelah mengikuti jejak-jejak ini, frasa kemiskinan bukan takdir tapi bisnis menjadi lebih jelas. Ia bukanlah sebuah teori konspirasi yang menuduh sekelompok orang jahat sengaja membuat orang lain miskin. Sebaliknya, ia adalah sebuah deskripsi tentang sebuah ekosistem yang kompleks. Dalam ekosistem ini, berbagai sistem dan aktor, ada yang terang-terangan predatoris, ada yang struktural, dan ada pula yang berniat baik, memiliki insentif ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada pelestarian kemiskinan. Kesadaran ini sangatlah penting. Jika kemiskinan adalah takdir, maka kita hanya bisa pasrah. Namun, jika kemiskinan adalah hasil dari sebuah sistem, sebuah bisnis, maka itu berarti sistem tersebut bisa diubah. Aturannya bisa ditulis ulang dengan melawan praktik utang predator, menuntut upah layak, dan merancang program bantuan yang benar-benar memberdayakan. Kita bisa membongkar mesin bisnis ini. Langkah pertamanya adalah berhenti melihat kemiskinan sebagai nasib individu dan mulai melihatnya sebagai sebuah arsitektur yang bisa dan harus kita runtuhkan bersama.